Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita akan mulai kajian kita, melanjutkan kembali kajian Al-Quran. Kita ulang lagi surat An-Naba ya. Surat An-Naba waktu itu sudah pernah sampai ayat 16. Nggak apa-apa, kita ulang lagi lah, karena kepotong corona jadi lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum
سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sampai ayat 16 surah An-Naba. Apa artinya An-Naba? Berita besar. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, tentang apakah mereka saling bertanya, atau begitu maknanya. Nah, jadi pembahasan di surat An-Naba ini, an ayyi syai'in yatasaalu rijalu Quraisyin fayas'alu ba'duhum ba'dha, tentang sesuatu apakah orang-orang Quraisy itu saling bertanya satu dengan lainnya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, yaitu hari kebangkitan dan juga hari kiamat. Innahum yatasaaluna anin naba'il azim, sesungguhnya mereka itu saling bertanya tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu mukhtalifuna, saling berselisih tentang hal itu, tentang berita besar itu, tentang hari kiamat itu, tentang hari kebangkitan itu. Aihum fihi mukhtalifuna innahu ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min at-tauhid wan nubuwwati wal ba'si wal ba'sil akhir, yaitu yang mereka perselisihkan adalah berupa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran tauhid, dengan kenabian, serta keyakinan akan adanya hari kebangkitan. Itu mereka perselisihkan. Maka Allah Ta'ala pun berfirman membantah mereka, rad'an lahum, membantah mereka artinya tidak seharusnya mereka saling berselisih tentang kenabian Muhammad, tidak seharusnya mereka berselisih tentang hari kiamat, tidak seharusnya mereka berselisih tentang tauhid, tentang adanya hari kebangkitan. Begitu? Innahu qala ta'ala rad'an lahum wa takhwifan, serta memberikan mereka rasa takut. Seharusnya mereka takut dengan pernyataan ini. Apa yang Allah nyatakan di ayat lanjutannya? Apa itu? Kalla saya'lamun, jangan begitu, kelak mereka pasti akan mengetahui.
Jangan begitu. Jangan saling memperselisihkan ya, dalam arti dasarnya karena meragukan. Ya. Saling memperselisihkan yaitu karena dasarnya mendustakan, tidak percaya bahwa nanti itu manusia akan dibangkitkan lagi. Ya. Yang diperselisihkan, yang dibahas di ayat ini adalah perselisihan atas dasar mereka mendustakan dan tidak percaya. Kalla saya'lamun. Jangan begitu. Kenapa? Karena mereka pasti akan mengetahui akibatnya. Pasti akan tahu yang sebenarnya. Akan mengetahui perkara yang benar tentang apa yang mereka dustakan itu, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi jangan begitu, karena pasti mereka akan mengetahui hal itu. Ay saya'lamuna inda naz'i arwahihim akibata takdzibihim li rasulina. Artinya bahwa mereka akan mengetahui, kapan akan mengetahui hal itu? Inda naz'i arwahihim, ketika ruh mereka dicabut oleh Allah. Mengetahui apa? Akibat takdzibihim li rasulina. Akibat sikap mereka yang mendustakan rasul kami, wa inkarahum li tauhidina wa liqaina, serta mereka juga akan tahu akibat dari keingkaran mereka terhadap tauhid, ajaran mengesahkan kami, serta berkeyakinan akan perjumpaan dengan kami. Artinya semua yang diperselisihkan oleh umat manusia tentang apakah hari kebangkitan itu ada atau tidak, apakah nanti manusia setelah dimatikan itu akan bangkit kembali, apakah Muhammad itu benar-benar nabi yang terakhir. Hari ini pun masih banyak yang tidak percaya dengan hal itu, masih banyak yang menentang hal itu. Maka nanti saat kematian, saat ruh manusia itu dicabut dari jasadnya, saat itulah keyakinan tentang semua itu akan Allah berikan. Mereka yang tadinya mendustakan, saat itu baru mereka tahu yang sebenarnya, bahwa Muhammad itu benar-benar nabi yang diutus Allah, nabi terakhir. Saat itu baru mereka sadar bahwa betul ternyata yang selama ini kami ingkari itu. Tetapi apa gunanya keyakinan jika mati sudah di depan mata? Ketika sakaratul maut, saat ruh sudah tinggal di tenggorokan, nggak ada gunanya. Artinya kalau memang demikian, jangan sampai itu terjadi. Bahkan sampai 2 kali Allah mengulang, kalla, jangan begitu. Ya, jangan seperti mereka. Kenapa? Karena biarpun mereka sampai hari ini bersikeras menyatakan tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, saat nanti ruh mereka dicabut, saat itu mereka yakin. Betapa takutnya kita bisa bayangkan, betapa rasa takut yang luar biasa yang mereka rasakan. Kenapa? Karena yang selama ini mereka dustakan itu ternyata benar adanya. Maka jangan sampai itu terjadi, bahwa keyakinan kita akan hari kebangkitan baru muncul saat malaikat maut itu datang. Ya, summa kalla saya'lamuna yauma yub'atsuna min quburihim. Jadi yang pertama tadi saat dimatikan, saat dicabut ruhnya. Lalu pernyataan yang kedua, summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali jangan begitu, karena mereka kelak akan mengetahui kapan? Yauma yub'atsuna min quburihim wa yuhsyaruna ila nari jahannam hina la yanfa'uhum ilmun wa la yajdihim imanun. Yaitu pada hari ketika mereka benar-benar dibangkitkan dari kuburnya, mereka dikumpulkan menuju neraka jahanam. Ketika di hari itu ilmu pengetahuan tentang hal itu tidak ada lagi gunanya, tidak lagi berguna untuk mereka, serta keimanan pun sudah tidak lagi ada manfaatnya. Walaupun saat itu mereka menyatakan, iya kami beriman deh. Makanya kita bisa temukan di dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, ketika manusia sudah dihadapkan pada neraka jahanam, saat itu mereka meminta untuk dikembalikan lagi ke dunia.
Kenapa? Kalau kami dikembalikan, kami akan beriman, kami akan menjadi orang soleh. Kalau memang tahu benar ada, gitu kira-kira ya. Nah, maka jangan menunggu saat itu datang. Mendingan dari sekarang kita yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari kebangkitan serta perjumpaan dengan Allah itu. Supaya itu menjadi motivasi yang akan membangkitkan kita semangat untuk melakukan kebaikan, tidak perlu harus melihat orang lain. Gitu? Ya. Apakah ada orang yang berbuat ini atau tidak? Selama kita yakin itu kebaikan dan Allah mengetahui itu, lakukanlah. Itu artinya ya. Nah, jangan, tidak perlu kita melihat siapapun, tapi yang kita tahu hanyalah Allah mengetahui itu, dan saya akan dibangkitkan kembali nanti, saya akan mendapatkan balasan pahalanya. Maka ayat lanjutannya kemudian Allah mengajak manusia untuk berpikir. Mereka yang memperselisihkan adanya hari kebangkitan itu diajak untuk memikirkan tentang kebesaran Allah yang tampak nyata di depan mata. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ayat ini tidak sedang menjelaskan bentuk bumi, tetapi ayat ini sedang menjelaskan kekuasaan Allah yang menjadikan bumi terasa bagaikan dihamparkan, terhampar datar dan luas. Tidak sedang menjelaskan bentuk bumi. Bentuk bumi bagaimana? Apa bentuknya? Bulat dan berputar di luar angkasa kan? Tapi apakah kita merasakan bergoyang-goyang? Apakah kita merasakan berputar-putar? Tidak. Bukankah itu kekuasaan Allah sehingga kita merasa nyaman hidup di bumi ini? Bisa jalan dengan merasakan nyaman, datar terasa dan diam. Bisa naik kendaraan, naik mobil, naik motor, naik sepeda. Coba kalau goyang-goyang buminya, susah kita mau kemana-mana, ya, susah mau kemana-mana. Tu alam naj'alil arda mihadan, bukankah atau tidak, bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Itu al-ayat. Fa dzakara ta'ala min mazahiril qudrati wal ilmi war rahmati wal hikmah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di antara hal yang tampak sebagai kenyataan, sebagai tanda kekuasaan Allah, tanda ilmunya Allah, tanda rahmatnya Allah, serta tanda hikmahnya Allah. Jadi diciptakannya bumi terhampar atau bagaikan hamparan, itu yang lebih tepatnya, itu menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan ilmunya Allah, karena Allah yang maha tahu seberapa cepat bumi harus berputar, seberapa cepat gerakannya, seperti apa Allah jadikan bumi supaya manusia tidak merasakan putaran itu, supaya mereka tidak pusing, supaya mereka nyaman. Allah yang maha tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan bumi, Allah pula yang menciptakan manusia hidup di dalamnya. Begitu. Juga menunjukkan rahmat kasih sayang Allah, karena kalau seandainya Allah menghendaki, bisa saja bumi ini bukan planet yang tepat untuk kita huni, karena di antara planet yang ada ternyata hanya bumi kan yang memungkinkan kita untuk hidup. Ya, wal hikmah juga tentang hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya jika manusia, karena semua yang menyaksikan tentang fenomena ini bukan hanya orang yang beriman saja toh. Semua manusia merasakan itu kan? Bukankah semua manusia yang hidup di atas bumi ini merasakan bahwa bumi ini bagaikan terhampar luas? Nah, maka mestinya siapapun yang menyadari hal itu, ma yujibul imanabih, mestinya beriman kepada Allah. Karena orang Quraisy pun yang menyembah berhala, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Kenapa dong tidak mau beriman kepada Allah? Mestinya hal itu menjadikan mereka beriman kepada Allah, wa bitauhidihi, serta mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Atas dasar keyakinan inilah dulu para ulama menetapkan
dasar negara kita, makanya dijadikan sebagai sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, wa bi tauhidihi wa rasulih, serta beriman kepada Rasulnya, wa liqa'ih, serta beriman kepada adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lau kanal qaumu ya'qilun, seandainya mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya'qilun. Alam naj'alil arda mihadan ay firasyan wa bita'an lil hayati 'alaiha, yakni Allah menjadikan bumi ini bagaikan hamparan agar manusia bisa hidup di atasnya. Itu wahal yatimmu hadza biduni ilmin wa qudratin, akankah hal ini sempurna tanpa ada ilmu dari Allah, tanpa ada kekuasaannya? Tidak. Ya, tidak. Hanya Allah itu yang menjadikan bumi seperti itu, yang menciptakannya. Wal jibala autada, wal jibala, dan gunung-gunung, auta, dan sebagai pasak. Pasak itu apa? Pasak itu apa? Patok, tiang, atau paku? Ya, paku. Apa manfaatnya atau faidahnya paku? Gunanya untuk apa? Untuk menahan supaya papan tidak goyang, kan begitu? Kalau gunung itu paku, maka artinya yang menancap masuk ke dalam bumi itu jauh lebih besar dan lebih dalam daripada yang kita lihat tampak lahiriah yang terlihat dengan mata kepala itu. Dan memang kenyataannya begitu, berdasarkan penelitian secara ilmiah para ahli itu. Memang yang menghujam ke dasar itu jauh lebih dalam gunung itu, bagaikan pasak. Betul apa yang dinyatakan Al-Quran ini. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menyatakan itu. Ya. Walaupun manusia baru mengetahui kenyataannya mungkin di abad-abad modern ketika mereka meneliti tentang gunung. Tuh. Wal jibala audadan tasbutul ardu biha, di mana bumi akan tetap teguh karenanya. Faya'manuna ala hayatihim minal maidan was suqut. Kulla bina'in wa suquti kulli bina'in, dan kami jadikan gunung tadi sebagai pasak sehingga bumi tetap tegak karena gunung tersebut, sehingga mereka aman dalam kehidupan mereka, aman dari berjatuhannya bangunan-bangunan yang ada, goyang. Ya dikasih gempa aja kan, ya 5 ke atas, bangunan-bangunan udah nggak bertahan gitu. Ya. Nah, maka apa jadinya nanti seandainya kiamat terjadi, di mana gunung-gunung di surat Al-Qaryah digambarkan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, dicabut tuh gunung, bukan lagi meletus, dicabut lalu beradu di atas menjadi debu. Masya Allah, ya. Kita nggak bisa membayangkan seperti apa nanti keadaan bumi. Sudah dicabut paku-pakunya itu, pasak-pasaknya akan bergoyang dengan goncangan yang dahsyat. Itu makanya disebutkan idza rujjatil ardu rajja, atau idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa? Karena pakunya sudah dicabut oleh Allah. Artinya selama gunung itu ada, insya Allah, ya, masih akan tetap bertahan bumi ini. Kemudian berikutnya lagi apa lagi? Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini juga bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia ada laki-laki, ada perempuan. Itulah yang namanya pasangan, ya. Pasangan itu artinya ada laki-laki, ada perempuan. Jangan lalu dimaknai seperti pemahaman orang-orang sesat bahwa Al-Quran kan hanya mengatakan bahwa kami menjadi kalian pasangan, nggak nyebut jenis kelamin. Itu jadi laki sama laki juga pasangan itu namanya. Ya terserah kalian deh, ya. Karena pasangan menurut Al-Quran adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ke situ baliknya, ke Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah menjadikan
Di antara tandanya adalah Allah ciptakan kalian dari diri kalian, pasangan kalian. Maksudnya Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam dari diri Adam. Artinya berarti yang disebut pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Itu mana ada laki sama laki disebut pasangan? Tuh. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Allah berikan kita malam hari bisa tidur enak, ya. Artinya apa? Bukan hanya malam harinya, karena keberadaan malam hari tidak juga memastikan bahwa seseorang itu bisa tidur. Makanya yang dijadikan di sini adalah naumakum, tidur kalian itu loh. Itu tanda kekuasaan Allah. Ya, kenapa? Karena jika Allah menghendaki, betapa ingin pun kita tidur, susah rupanya kita nggak mau tidur itu. Ya, hah? Kenapa? Banyak pikiran. Iya, mikirin utang, mikirin cicilan, gimana ini udah penghasilan berkurang gara-gara corona ya. Tagihan tetap tiap bulan, masya Allah. Tuh. Jadi tidurnya larut malam terus. Tuh. Maka adalah nikmat dari Allah. Sekiranya kita dalam menjalani kehidupan ini, betapapun banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika datang malam kita masih dikasih oleh Allah bisa tidur dengan enak. Ya, pas mau tidur mah udah lupa tuh utang. Ya alhamdulillah enak malah kan. Ngapain juga mikirin utang, orang mau tidur. Ya nggak ada gunanya juga dipikirin. Dibayar hutang mah bukan dipikirin. Nah, jadi udah serahkan semuanya kepada Allah. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian untuk istirahat, sehingga tidur menjadikan badan kita rileks dan istirahat, sehingga begitu bangun terasa seger kembali badan kita. Cuma jantung yang tetap bekerja. Selebihnya saat kita tidur semuanya dalam kondisi istirahat. Inilah subatan. Semuanya dalam kondisi istirahat. Maka tidak ada daya dan upaya kita saat kita tidur, kecuali hanya Allah saja yang menjaga. Kita tidak akan mampu berkuasa apapun. Jangankan orang jahat yang akan menyerang kita, semut kecil yang akan menggigit kita pun kita nggak akan sanggup menahannya. Ya, makanya dibiarkan saja kan, kalau nggak tahu itu. Atau bahkan mungkin bisa jadi binatang masuk ke telinga kita, kita nggak akan tahu. Seandainya itu terjadi saat kita tidur. Makanya jangan lupa sebelum tidur itu titipkan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Seandainya saya nggak bangun lagi, ya Allah, itu ampuni dosa saya. Itu jadikan kematian saya husnul khatimah. Kalau Engkau beri saya kesempatan hidup lagi nanti, jadikan hidup saya lebih bermakna. Berikan saya kemampuan untuk berbuat kebaikan. Begitu adabnya itu, ya. Jangan banyak menghayal kalau mau tidur. Oh, besok saya mau ke sini. Wah, besok baru mulai beres PSBB, saya mau jalan-jalan. Udah nggak usah banyak dipikirin. Itu mah. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu bagaikan pakaian, ya. Pakaian fungsinya apa? Menutupi, satiran bizulami, menutupi dengan kegelapannya, ya. Jadi yang tadinya tampak terang, terlihat dengan jelas, begitu datang malam seakan-akan ditutupi dengan gelapnya kan. Yang tadinya kelihatan pun iya, yang tadinya terlihat tampak jelas, begitu datang malam tertutupi dengan gelapnya malam. Maka malam Allah jadikan sebagai penutup, sebagai libasan, pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi waktunya tidur itu kapan?
malam. Waktunya kita bekerja mencari nafkah adalah siang. Itu kalau berdasarkan ayat Quran mah. Kalau diikuti aturan ini normal, insya Allah kehidupan ini akan berjalan normal, akan terjaga. Tapi hari ini manusia saking rakusnya, itu nggak cukup waktu 12 jam untuk bekerja, 8 jam, bahkan 24 jam itu digunakan buat cari duit. Siang kerja, malam kerja lagi, nggak cukup tuh duitnya, masih kosong kantongnya, belum penuh. Padahal kata Nabi, seandainya manusia yang dikejar itu hanya urusan dunia saja, kalaupun dia bisa mengumpulkan 1 lembah emas, pasti dia akan cari lembah yang kedua. Nggak akan ada habisnya. Kalau kita bekerja hanya untuk mencari uang, mau berapa? Berapa banyak yang mau kita kumpulkan uang itu? Tidak, mencari penghidupan untuk menutupi kebutuhan maksudnya, bukan untuk dikumpulkan, ya. Dan sebagai bekal supaya bisa ibadah dengan baik. Itu tujuannya, mencari penghidupan itu, bukan untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nggak bakalan ngumpul banyak, ya. Seumur hidup kita bekerja keras 24 jam juga misalnya, ya, siang kerja, malam juga dia nggak tidur, kerja juga biar punya duit banyak. Emang berapa banyak yang bisa dia kumpulkan? Begitu selesai juga bekerja misalnya, banyak duitnya, ke rumah sakit habis juga duitnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kami jadikan atau kami bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Wa ja'alna an-nahara ma'ashan lil 'aishi kasban wa tamattu'an bih wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa hiya as-samawat. Kami bangun di atas kalian 7 yang kokoh, yaitu langit. Artinya 7 langit, 7 lapis langit. Di mana lapisan pertama dan lapisan kedua Allah jadikan ada jarak antara. Berapa jaraknya? Wallahu alam. Jarak masing-masing langit itu kata Nabi adalah jarak perjalanan 500 tahun. Jadi dari dunia ke langit pertama itu 500 tahun. Langit kedua ke langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Aduh, jadi mana hakikat yang disebut langit? Wallahu a'lam, ya. Yang pasti apakah itu yang dimaksud atmosfer bumi? Enggak juga ya, kalau memang 500 tahun perjalanan kan. Yang kita lihat sebagai warna biru itu bukan langit, tapi itu adalah batas jangkauan pandangan mata kita. Sampai di situ. Langit itu mana? Ya langit itu di mana di situ ada bulan, di situ ada planet-planet yang lain. Itulah. Sampai di mana? Wallahu a'lam. Ya. Maka inilah tanda kekuasaan Allah yang Allah sebutkan di surat An-Naba ini. Wa anzalna wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan pula pelita yang amat terang, yaitu matahari. Ketika siang tiba, datanglah matahari. Bahkan di ayat lain digambarkan bahwa datangnya matahari itu sangat beraturan. Tidak pernah ada matahari datang ketika bulan masih tampak terang. Itu atau ada bulan nongol di siang hari, enggak ada. Ya. Dan kalaupun ada juga akan tersilapkan sinarnya, nggak akan kelihatan. Ya kadang-kadang masih suka terlihat gitu pagi-pagi itu bulannya, tapi makin siang makin hilang, itu udah nggak ada. Ya datang siang dengan cahaya matahari. Tuh. Entah berapa watt itu kekuatan matahari. Ya, kalaupun manusia dengan teknologi, dengan kecerdasannya, mereka sanggup ya, membuat tiruan itu, tetapi kekuatan matahari tidak akan bisa terkalahkan. Ya, dayanya itu. Ya kalaupun manusia bikin, pastinya kan pakai listrik. Dari mana listriknya? Ya dari bumi juga, dari ciptaan Allah juga itu. Lah kalau matahari sekarang yang mati, bisa apa kita? Dan nanti di akhirat, di akhir zaman, Allah akan jadikan
Matahari itu gelap. Ya, idza syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung, yaitu dihilangkan cahayanya. Gelap nanti. Ya, jadi sekarang bisa terang begini nih ya karena ada matahari itu, terang. Ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan minal mu'sirati dari awan ma'an sajjaja, air yang tercurah, yaitu air hujan. Air hujan ini juga tanda kebesaran Allah yang harusnya diyakini oleh manusia. Jika yang menurunkan hujan itu adalah Allah dan kau yakin dengan itu, kenapa engkau tidak mau menyembahnya? Kenapa engkau tidak mau beriman dengannya? Kenapa engkau masih meragukan adanya hari kebangkitan? Karena jika Allah berkuasa menjadikan air hujan itu turun dari awan, itu kenapa? Karena kalau kita telusuri lagi dari mana datangnya hujan itu, dari awan. Dari mana air yang ada di awan itu? Ya dari bumi, menguap ke atas kan, dari laut tuh, ditampung di awan, berjuta-juta kubik di atas awan, ditampung tanpa ada tiang penopang yang menahan awan itu, tanpa ada tali penyangga ke atas, tetapi tergantung di atas awan dengan muatan jutaan ton air hujan. Kenapa nggak jatuh? Siapa yang menahan awan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cuman kita jarang memikirkan itu. Ya, yang kita pikirkan hanya bahwa lama nggak hujan gerah, kelamaan hujan banjir. Nih, kita tidak pernah berpikir dari mana datangnya hujan, siapa yang menurunkan hujan itu. Padahal kalau kita meyakini itu, saat hujan itu turun, kita akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, jadikan hujan ini manfaat. Ingat, berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, kan itu doanya, ya Allah jadikan hujan ini adalah hujan yang memberikan manfaat. Begitu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah lah yang menurunkan air itu turun dari awan, dan turunnya kan nggak tumpah begitu aja. Coba jika Allah menghendaki tuh air yang jutaan kubik itu tumpah tuh di Pamulang 2, begitu hancur kita semuanya. Ya, tapi dijadikan turunnya hujan itu sebagai butiran-butiran hujan. Tuh, karena gesekan atmosfer yang ada sehingga airnya itu turunnya teratur. Kecepatan air hujan itu turunnya beraturan, ya. Beraturan. Karena kalau kecepatannya itu seperti jatuhnya benda dari atas ke bawah karena daya gravitasi bumi, walaupun air itu genteng bisa bolong. Kita nggak ada gunanya tuh pakai payung kalau jatuhnya air hujan, ya. Masya Allah, dengan kecepatan yang luar biasa, bolong itu pasti payung kita. Tapi kan enggak, malah kita bisa hujan-hujanan ya. Oh, enak hujan-hujanan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Untuk apa Allah jadikan hujan ini? Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Karena dengan adanya air hujan, tanaman menjadi subur. Karena semua yang ada di bumi ini sumber kehidupannya ada pada air, ya. Bahkan manusia juga berasal dari air. Linukhrija bihi habban wa nabata, dengan turunnya hujan, bahkan dari yang tadinya kemarau panjang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pun, ketika hujan turun seminggu saja, tumbuhlah rerumputan itu menjadi hijau kembali, ya. Linukhrija bihi habban wa nabata, artinya jika memang Allah lah yang menurunkan hujan itu, maka ketika air hujan itu tertahan dari langit, siapakah yang menahannya?
Siapakah? Allah juga. Gitu. Jika Allah yang menyatakan di sini, kami yang menurunkan air hujan itu dari awan supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, bisa hidup. Maka ketika air hujan itu tertahan dari langit berbulan-bulan tidak mau turun, Allah juga yang menahannya. Dan itu bisa terjadi karena sebab maksiat. Ya. Makanya Nabi Nuh ketika memberikan nasihat kepada kaumnya, karena kaumnya itu karena sebab mereka mendustakan Nabi Nuh, Allah kirimkan kemarau panjang, bertahun-tahun nggak turun hujan. Allah jadikan istri-istri mereka mandul, nggak ada yang bisa melahirkan. Maka perintahnya apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan kami Allah akan limpahkan kepada kalian bi amwalin wa banin, harta benda serta anak keturunan. Tuh, jika kalian mau istighfar, nanti Allah akan jadikan air berlimpah, juga harta kalian akan berlimpah, bahkan Allah akan jadikan istri-istri kalian bisa mengandung, bisa melahirkan. Tuh, ya. Perintah dari Nabi Nuh adalah perintah untuk beristighfar. Artinya, ya, makanya berdasarkan ayat itu, Imam Hasan Al-Basri ketika ada banyak orang yang datang dan mereka itu menyampaikan keluhan, berbagai macam keluhan yang mereka alami, jawaban Imam Hasan Al-Basri tentang semua keluhan mereka cuma satu. Apa? Berbanyaklah istighfar. Tuh, gitu. Jadi kalau sekarang nih si COVID-19, kira-kira penyebabnya apa dong? Ini kan musibah nih. Kira-kira penyebabnya apa? Ya dosa. Jadi gimana solusinya? Banyakin istighfar. Insya Allah. Kalaupun si COVID nggak mau buru-buru pergi, yang penting kitanya sehat. Udah biarin aja, kalau mau pergi mapit itu ya. Itu nggak apa-apa, hidup berdampingan, karena menurut para ahli katanya nih COVID akan tetap eksis, akan lama hilangnya. Makanya kita dituntut untuk bisa hidup berdampingan walaupun tetap bermusuhan sama dia. Jangan mau berdamai, nggak mau berdamai COVID sama kita, ya. Nah, makanya tetap jaga gitu kesehatan, jaga kebersihan, ya. Dan jangan lupa doa, banyakin istighfar. Tuh, perbanyak istighfar, insya Allah Allah akan lindungi kita. Wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang subur dan lebat. Ketika air hujan Allah turunkan, tanaman pun tumbuh, maka jadilah kebun-kebun subur yang lebat. Indah jadinya, ya, dunia ini dengan adanya kebun-kebun itu. Itu semua adalah Allah yang menjadikan. Jadi kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini, yang pertama, menunjukkan berbagai kenyataan yang tampak tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu, tentang hikmah, serta tentang rahmat ilahiyah, kasih sayang ilahi. Pada semua ayat, dari mulai firman-Nya alam naj'alil arda mihada tadi, sampai dengan firman Allah yang terakhir wajannatin alfafa. Yang pertama, jadi kalau kita mau merenungkan tentang tanda kekuasaan Allah melalui ayat ini pun, ya, kita baca ayatnya, kita baca terjemahannya, coba kita gunakan mata dan telinga ini untuk membuktikannya. Ya, Allah tadi bicara tentang alam naj'alil arda mihada, tentang bumi ini terhampar. Betulkah demikian? Ya, bukalah matamu,
bagaimana rasanya kita ada di atas bumi ini, gitu kira-kira. Ya, lalu wal jibala autada, gunung itu sebagai pasak. Cobalah periksa tentang gunung itu, cari tahu tentang gunung seperti apa itu keberadaan gunung itu. Pastinya semuanya akan diketahui, dan setelah diketahui mestinya kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tambah yakin kepada Allah, tidak ada alasan untuk meragukan kekuasaannya, termasuk kekuasaan untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Kedua, menetapkan akidah tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, juga menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena semua informasi ini disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka berarti itu menunjukkan, menjadi bukti bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, serta menetapkan ajaran tauhid, di mana manusia berselisih tentang hal itu semua tadi. Ada yang menetapkan, ada pula yang menafikan, ada yang membenarkan, ada pula yang mendustakan. Yang ketiga, keyakinan tentang semua yang diperselisihkan itu akan dicapai ketika dicabutnya ruh saat kematian. Akan tetapi tidak ada gunanya keyakinan tentang semua itu saat kematian itu datang. Ya, jadi jangan nunggu kematian. Mestinya dari sekarang kita menjadi orang yang yakin akan adanya hari kebangkitan, tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran tauhid, ya, supaya kita benar-benar menjalankan ajaran agama dengan penuh keyakinan, sehingga tenang kita menjalankannya, tidak dengan penuh kebimbangan. Itulah cuma 3 ya pelajaran utamanya, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Oke, kita doa dulu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.